Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para teman-teman subscriber dimanapun kalian berada? Jumpa lagi dengan channel Kanca Militer. Channel yang selalu menyajikan berita-berita terupdate dari militer Indonesia dan dunia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persengketaan yang terjadi di Laut Natuna. Sengketa ini terjadi antara Indonesia dan China. Laut Natuna yang selama ini milik Indonesia diklaim oleh China. Disitulah terjadi perdebatan antara Indonesia dan China, hingga membuat Presiden Jokowi turun langsung ke Natuna. Presiden Jokowi melihat langsung ke Laut Natuna yang diklaim oleh China. Lalu bagaimana dengan China yang bersikeras bahwa Laut Natuna itu miliknya? Kalau kalian penasaran silakan simak video ini sampai selesai. Tapi saya ingatkan dulu buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu channel ini. Biar kalian selalu mendapatkan berita-berita terupdate dari militer Indonesia dan dunia. Indonesia tak gentar hadapi China atas konflik Laut Natuna Utara. Bagi Presiden Jokowi tak ada ampun. Terkait klaim kawasan Laut China Selatan, militer China masih bersih tegang dengan beberapa negara hingga saat ini. Meski Indonesia secara tegas membantah klaim China, namun militer Xi Jinping tak gentar mondar-mandir di perairan Natuna. Adapun ketegangan dengan China membuat Indonesia meningkatkan pertahanan di sekitar Kepulauan Natuna. Bagaimana langkah Indonesia dan China dalam sengketa Natuna? Dilansir dari CNA, Kamis tanggal 5 Mei tahun 2022, tidak seperti sengketa Laut Cina Selatan lainnya atas kedaulatan, China secara terbuka hanya mengklaim hak penangkapan ikan bersejarah di perairan Kepulauan Natuna. Dalam wawancaranya dengan seorang nelayan lokal bernama Indra, diketahui bahwa kekhawatiran terbesar mereka adalah kehadiran kapal China. Indra mengatakan, risikonya sangat tinggi setiap kali nelayan Natuna melaut. Ombak bisa mencapai hingga 8 meter selama musim hujan, dan dia ingat perahunya pernah hampir terbalik saat badai, mengerikan. Tapi baginya, laut adalah kehidupan. Saya suka berada di laut, kata pria berusia 40 tahun itu. Pada hari yang baik, ia dapat menangkap hingga 200 kg ikan. Beberapa di antaranya berakhir di meja makan di Singapura. Tapi ada kekhawatiran yang berkembang. Bertemu dengan kapal yang lebih besar seperti dari China, Thailand dan Vietnam di daerah penangkapan ikan tradisionalnya di utara Kepulauan Natuna. Kapal mereka sangat besar, milik kita kecil. Suatu malam, kapal kami berpapasan. Mau tidak mau kami merasa sangat cemas, kata ayah 4 anak itu kepada program Insai. Ikan masih melimpah di Natuna, tapi jika kapal-kapal itu terus masuk ke perairan kita, kita akan sulit menangkap ikan. Bagaimana nasib cucu kita? Apa yang akan mereka makan jika kapal-kapal itu berkeliaran dengan bebas di Natuna? Indra telah menjadi nelayan sepanjang hidupnya. Kapal patroli Bakamla RIKN Pulau Nipah 321 dilepas di dermaga Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu berlayar menuju daerah operasi Laut Natuna Utara, Puspen TNI. Daerah penangkapan ikan penduduk Pulau Natuna termasuk dalam zona ekonomi eksklusif. ZEE, 200 mil Laut Indonesia, tumpang tindih dengan 9 garis putus-putus China yang mengklaim sebagian besar Laut China Selatan. Klaim yang tumpang tindih ini telah menimbulkan ketegangan. Meskipun pengadilan arbitrase permanen pada tahun 2016 menemukan 9 garis putus-putus tidak memiliki dasar hukum, dalam sebuah kasus yang dibawa oleh Filipina. Pada tahun 2017, Indonesia menamai perairan di utara pulau itu sebagai Laut Natuna Utara untuk melawan ambisi teritorial China. Dan meskipun Indonesia bukan penuntut dalam sengketa Laut China Selatan antara China dan beberapa negara Asia Tenggara, namun Indonesia telah, dengan cepat mengeraskan, Natuna dengan instalasi militer, kata Rizwan Rahmat, analis pertahanan utama di penerbit militer Janes. Termasuk fasilitas pembangunan kapal selam, dermaga yang dapat menampung kapal perang yang lebih besar seperti kapal serbu amfibi dan fregat, dan pangkalan untuk pesawat militer seperti helikopter Apache dan Sukhoi. Selama 5 tahun terakhir, saya belum pernah melihat pulau di Asia Tenggara yang dimiliterisasi secepat di Kepulauan Natuna, kata Rizwan.
Ini adalah tanggapan Indonesia terhadap pengerahan aset besar, aset militer, dan penjaga pantai China ke perairan yang diklaim oleh Jakarta sebagai bagian dari ZEE-nya. Kapal perusak China Lanzhou, depan, berada dalam jarak yang amat dekat dengan kapal perusak AS USS De Catur. Kapal perang AS saat itu melaksanakan operasi di kawasan Natuna. Minta hentikan pengeboran minyak. Tahun lalu, ketegangan memanas ketika China dilaporkan meminta Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di rig lepas pantai sementara. Jawaban Indonesia, menurut seorang anggota parlemen Indonesia yang diwawancarai oleh Reuters, adalah bahwa mereka tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak berdaulat. Kedua negara merahasiakan kejadian itu. Tetapi Reuters melaporkan bahwa selama 4 bulan berikutnya dari sekitar tanggal 30 Juni kapal-kapal China dan Indonesia saling membayangi di sekitar ladang minyak dan gas. Dalam hal ini bahwa China meminta Indonesia menghentikan eksplorasi pengeboran minyak dan gas di Natuna. Kawasan yang diklaim Beijing merupakan teritorinya di Laut China Selatan, perlu ditanggapi dengan serius, kata pengamat dan pakar hukum laut, dikutip dari BBC. Indonesia juga perlu bersiap namun tak perlu takut menghadapi manuver pertama China ini karena aktivitas yang dilakukan di wilayah lepas pantai di Natuna Utara berada dalam wilayah hak berdaulat. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB. Artinya, Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Protes China ini pertama dilaporkan kantor berita Reuters mengutip 4 sumber terkait isu Laut China Selatan ini. Dalam surat protes itu disebutkan China meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas di Natuna karena Beijing mengklaim bahwa eksplorasi dilakukan di wilayah China. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah mengatakan tidak memiliki informasi atas apa yang diberitakan sebagai komunikasi diplomatik tersebut. Faizasyah juga mengatakan, komunikasi diplomatik pada umumnya bersifat tertutup, rahasia, antar negara, sehingga tidak bisa diungkapkan ke publik sebelum masa berlaku kerahasiaannya berakhir atau kadaluarsa. Namun, menanggapi laporan itu, anggota Komisi 1 DPR dari Partai Nasdem, Muhammad Farhan, mengatakan Indonesia tak akan menghentikan pengeboran dan menyarankan agar Indonesia memperbanyak eksplorasi pengeboran maupun perikanan di Natuna. Farhan juga mengatakan pihaknya mengetahui adanya nota diplomatik dari China ketika ada laporan dari Badan Keamanan Laut Bakamla mengenai rasa terancamnya para kru di lokasi pengeboran minyak dan gas di lepas pantai Natuna. Pasalnya sejumlah kapal keamanan China termasuk kapal survei yang melakukan penelitian ilmiah di zona ekonomi eksklusif ZEE, Indonesia, sudah menyentuh landas kontingen Indonesia, menurut Farhan. Komisi 1 DPR yang mengurusi pertahanan dan luar negeri, kata Farhan, mempertanyakan sikap pemerintah. Dalam pendalaman itu terungkaplah China pernah mengirim surat protes. Ada 2 surat protes diplomatik yaitu latihan bersama Garuda Shield dan protes keberadaan drilling, pengeboran itu, ujar Muhammad Farhan kepada BBC News Indonesia, Kamis 2/12. Farhan mengaku tidak mengetahui persis tanggal 2 surat itu dikirim karena nota diplomatik hanya boleh dibuka dan dilihat oleh pihak yang memiliki kewenangan diplomatik. Tapi merujuk pada 2 peristiwa yang disinggung China, dia memperkirakan surat protes tersebut dikirim dalam rentang antara Agustus hingga awal September. Kementerian Luar Negeri, sambungnya, membalas nota diplomatik itu. Pemerintah mengirim surat balasan yang mengatakan bahwa protes itu tidak bisa kami terima karena kalau drilling, pengeboran, di wilayah landasan kontingen sesuai UNCLOS. Kalau latihan, karena kita tidak punya fakta pertahanan dengan siapapun. Karena pemerintah butuh dukungan politik, maka DPR perlu menyatakan dukungan atas sikap itu. Farhan menilai surat protes itu sangat serius dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebab untuk pertama kalinya, pemerintah China mempersoalkan klaim teritorial Nine Dash lainnya kepada Indonesia. Langkah itu, menurut Farhan, karena China sedang berusaha menaikkan masalah sengketa Laut China Selatan menjadi isu diplomasi 2 negara.
Jadi bisa kita lihat bahwa nota diplomatik itu sebagai sebuah ancaman bahwa mereka, China, ingin meningkatkan isu ini menjadi sebuah isu yang serius. Sengketa Laut China Selatan telah terjadi sejak tahun 1947. Dasar yang digunakan China untuk mengeklaim seluruh kawasan Laut China Selatan adalah 9 garis putus-putus yang meliputi sejumlah wilayah milik Filipina, Malaysia, Vietnam, Taiwan dan Brunei Darussalam. Dalam sengketa Laut China Selatan, Indonesia dianggap menjadi penengah dan tidak pernah mengeklaim wilayah itu. Di beberapa kali kesempatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta setiap negara menghargai hukum internasional yang tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, UNCLOS, yang ditetapkan pada 1982. Seorang pelaut China sedang memantau situasi dari atas geladak kapal induk Liaoning dalam sebuah latihan pada November lalu di Laut China Selatan. Up foto. China semakin menunjukkan sikap asertif. Pakar hukum laut internasional dari Universitas Indonesia, Ari Afriansyah, menilai nota diplomatik itu kian menunjukkan sikap asertif China atas klaim teritorial Laut China Selatan di Natuna. Kendati demikian pemerintah Indonesia, katanya, tidak perlu bersiap reaktif apalagi bernegosiasi atau mengajukan persoalan sengketa ini ke pengadilan internasional. Langkah reaktif, kata Ari, akan dianggap bahwa Indonesia mengakui klaim China. Indonesia tidak perlu takut, karena Indonesia sudah berpegang pada koridor hukum internasional yang diakui banyak negara. Jadi Indonesia sudah berada dalam jalur yang betul berdasarkan UNCLOS, jelas Ari. Suara senada juga diutarakan pengamat hubungan internasional Aisyah Kusumasomantri. Baginya jika pemerintah Indonesia bernegosiasi dengan China justru hanya akan menaikkan eskalasi konflik. Dan, meskipun China merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber investasi, tapi menurut Aisyah hal itu tidak akan membuat posisi Indonesia timpang. Ia menilai secara diplomatik Indonesia dan China memiliki kemitraan strategis. Dalam perdagangan, China bisa saja mengekspor bauksit dari Afrika, tapi selama ini China pilih Indonesia karena pertimbangan Indonesia memiliki kekuatan di ASEAN. Makanya China berusaha tetap mempertahankan hubungan ekonominya. Indonesia pun sadar mengakui China merupakan great power yang sedang rising dan Indonesia bisa mendapat keuntungan ekonomi di bidang perdagangan. Apa yang harus dilakukan Indonesia di Natuna? Bagaimanapun ancaman serius di Laut Natuna Utara tak bisa diabaikan. Menurut analisi Indonesia Ocean Justice Initiative, IOJI, pada Agustus tahun 2021, Indonesia menghadapi dua persoalan. Pertama adalah kehadiran kapal penangkap iklan ilegal dan juga adanya kapal survei milik China di zona ekonomi eksklusif ZEE, Indonesia. IOJI mengungkapkan, kapal survei milik China di Laut Natuna Utara terdeteksi pada Agustus lalu. Kapal bernama Hai yang di Zhihao tersebut diduga kuat melakukan aktivitas penelitian ilmiah di wilayah ZEE dengan dikawal kapal Coast Guard. Kapal itu beraktivitas sejak tanggal 31 Agustus hingga tanggal 16 September tahun 2021. Berdasarkan lintasan kapal survei itu, kapal membentuk pola lintasan cetakan sawah dengan rapi di Laut Natuna Utara. Padahal aktivitas penelitian ilmiah di ZEE Indonesia hanya boleh dilakukan atas persetujuan pemerintah. Itu mengapa kata Ari dan Aisyah, pemerintah Indonesia harus bersiap dengan kondisi tak terduga di Laut Natuna dengan mengerahkan kekuatan keamanan laut. Kita harus menjaga kepentingan di lapangan saat pengeboran. Menjaga kru kita di sana. Bahwa kapal patroli China dipersenjatai dan nelayannya juga, ini harus dilihat adanya upaya tertentu dari pemerintah Indonesia untuk bisa menghalau patroli laut China di lepas pantai. Perlu ada penegakan hukum yang kuat. Sementara Muhammad Farhan mendesak pemerintah agar memanfaatkan sebesar-besarnya Laut Natuna untuk kepentingan rakyat. Pekerjaan rumah itu yang belum terjawab tuntas. Bahwa ada upaya drilling secara serius tapi jumlahnya harus banyak.